Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah Prinsip Dasar Akuntansi. Hari ini kita akan lanjutkan materinya. Nah, materi kita masih di jurnal khusus ya, materi terakhir. Nah, kita uh, bahas sekilas. Di jurnal khusus itu adalah jurnal sama ya fungsinya dengan jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksi. Namun di jurnal khusus ini mempunyai kelompok ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama ini adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini adalah kelompok jurnal yang digunakan untuk menjurnal transaksi penjualan barang dagang secara kredit ya, khusus kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Sesuai namanya penerimaan, berarti jurnal ini adalah kelompok untuk transaksi semua penerimaan kas yang masuk kepada perusahaan gitu ya. Nah, di mana tadi kalau penjualan secara tunai nanti akan kita masukkan ke sini di jurnal penerimaan gitu ya. Jadi penjualan secara kredit kita kelompokkan pada jurnal penjualan. Kalau penjualan secara tunai akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas gitu ya. Karena kalau kita jual secara tunai berarti kasnya langsung masuk pada kita, kas dicatat, ada kas masuk gitu ya, berarti kita kelompokkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini adalah untuk mengelompokkan transaksi pembelian barang secara kredit gitu ya. Nah, jadi nanti contohnya akan kita bahas juga ya di belakang. Setelah itu yang keempat ada jurnal pengeluaran ya. Ini berkebalikan dari jurnal penerimaan. Kalau penerimaan untuk mencatat transaksi masuknya uang, tapi kalau jurnal pengeluaran kas ini adalah kelompok jurnal untuk mencatat transaksi semua uang keluar dari perusahaan gitu ya. Semua pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selain transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal 4 ini, berarti akan kita masukkan ke dalam jurnal umum gitu ya. Yaitu contohnya misalnya jurnal penyesuaian, jurnal penutup gitu ya. Atau misalnya kalau ada koreksi gitu ya, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Oke. Nah, ini contohnya di jurnal penjualan yang pertama itu ada di buku halaman 101 ya. PT Kinoki ya, jurnal penjualan J1, jual ini ya. J1 ini artinya jual yang ke-1. Di tahun 2011 dia ada transaksi penjualan secara kredit kepada PT berikut ini ya, PT Abu, PT Bimo, PT Sherry, PT Diba, Abu lagi, PT Diba lagi, PT Bimo lagi gitu ya. Nomor fakturnya ditulis ya, 101 dan seterusnya. Lalu di kolom selanjutnya ini ada kolom piutang usaha dan penjualan ya. Kenapa piutang usaha dan penjualan? Ingat, jurnal penjualan barang secara kredit ya, berarti kita nggak langsung dapatkan uangnya ya, kita nggak jurnal kas, berarti kita jurnalnya adalah piutang pada penjualan ya. Oke ya. Selanjutnya, kolom selanjutnya di sini ya, karena kita mencatatnya pakai sistem perpetual, berarti kita juga harus mencatat HPP-nya ya. HPP debit, persediaan kredit gitu ya. Nah, bagaimana Bu nanti kalau misalnya saya mau buat satu kolom sendiri, misalnya debit kredit, boleh, tapi lebih ringkasnya kita pakai 2 kolom aja ya, 2 kolom ini karena nominalnya juga sama. Ini akan memudahkan kalian juga, tapi kalau mau dibuat juga boleh biar nggak bingung ya. Oke, jadi kolom jurnal penjualan itu terdiri dari yang pertama tanggal, ini akun di debit ini adalah PT-nya ya, yang berhubungan ya.
berhubungan, contohnya misalnya kita lakukan penjualan kepada mereka, nomor fakturnya berapa, ya, referensi, lalu piutang usaha, ya kolom selanjutnya ini adalah jurnalnya apa, ya, ayat jurnalnya apa. Kolom selanjutnya di sini juga ayat jurnal untuk mencatat HPP dan persediaan. Oke. Nah, setelah ada rincian seperti ini, setelah kita masukkan ke dalam jurnal, ya, ini sudah jadi jurnalnya. Langkah selanjutnya, kita juga akan membuat buku besar, ya. Buku besar yang pertama kita buat itu adalah buku besar piutang, ya, di sebelah kiri ini. Nah, buku besar piutang ini untuk menjelaskan piutang sebesar 135.345 ini itu dimiliki oleh siapa saja. Ya, ternyata rangkumannya sebenarnya sudah ada di dalam jurnal penjualan ini tadi, ya, PT Abu dan lain-lain ini. Nah, kita hanya merangkum setiap PT-nya, masing-masing PT-nya. Oke, yang pertama PT Abu kita masukkan tanggal berapa aja, tanggal 4 dan tanggal 21. Lalu PT Bimo tanggal 8 dan juga tanggal 28, ya. PT Sherry tanggal 15 Maret. Terakhir PT Diba ini tanggal 20 Maret dan tanggal 25 Maret, ya. Karena jurnalnya sudah jadi, kita tinggal masukkan ke dalam buku besarnya, ya. Masukannya seperti hanya memindahkan saja debit dan kreditnya. Kalian harus lebih teliti, ya. Jangan salah masukkan, misalnya harusnya debit, kalian masukkan kredit, ya. Oke, yang pertama, contoh yang pertama misalnya PT Abu, ya. Tanggal 4 Maret, tanggal 4 Maret. Referensinya ini adalah jurnal, ya. Jurnalnya jurnal apa? Jurnal penjualan. Ini adalah transaksi dari jurnal penjualan, maka ditulis J1. Tanggal 4 Maret PT Abu memiliki piutang pada kita sebesar 15.900. Berarti kita masukkan di sini 15.900, saldonya 15.900. Oke, PT Abu lagi tanggal 21 Maret. Kita tulis 21 Maret. Referensinya dari jurnal J1, jurnal penjualan. Debitnya itu adalah 23.100, ya, kita masukkan. Saldonya tinggal kita tambahkan 15.900 kita tambah dengan 23.100, ketemu 39.000 rupiah. Nah, itu baru satu PT, ya. Jadi kalian harus membuat semua PT yang ada, ya. PT Bimo, PT Sherry, PT Diba juga ada, ya. Oke, setelah itu kita juga akan membuat buku besar umum masing-masing akun. Apa yang dibuat? Ya, yang ada di dalam kolom, ya. Yang pertama ada piutang usaha tentunya. Piutang usaha di sebelah debit. Yang kedua penjualan sebelah kredit. HPP sebelah debit. Persediaan barang sebelah kredit. Ada 4 buku besar umum. Ya, piutang usaha, persediaan barang dagang, penjualan, HPP, ya. Ada 4. Nah, nominalnya juga kita samakan dengan saldonya, ya. Buku besar umum piutang, ya, berarti buku besar piutang ini di debit, ya. Angka 135, 345 ini juga kita masukkan ke dalam debit. Persediaan barang dagang secara apa? Secara kredit, maka kita masukkan juga di sebelah kredit, ya. Oke. Selanjutnya penjualan, kita lihat lagi di sini penjualan sebelah kredit, berarti kita juga akan masukkan di buku besar juga sebelah kredit. Terakhir HPP juga gitu. HPP ini sebelah debit, ya, 93.285. Berarti HPP juga sebelah debit sebesar 93.285. Oke, ya. Itu adalah jurnal yang pertama, yaitu jurnal penjualan. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mengelompokkan pencatatan jurnal atas transaksi penerimaan kas, ya, seluruh penerimaan yang diterima oleh perusahaan. Nah, kalau di jurnal penjualan tadi nggak ada transaksinya langsung jadi. Nah, di jurnal penerimaan kas ini ada contohnya, ya, tanggal 2 Mei sampai tanggal 29 Mei, ya. PT-nya masih sama, PT Kinoki. Oke. Jadi kalau
Nah, jadi kolomnya itu semakin atau lebih banyak daripada jurnal penjualan ya. Kalau jurnal penjualan tadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi kalau ini banyak ya, karena di contoh di buku itu masing-masing debit dan kreditnya ini dipisah ya. Misalnya karena jurnal penerimaan kas, berarti kasnya pasti di debit dong ya. Nah, kas D ini artinya kas di debit. Lalu diskon penjualan D ya. Diskon penjualan di debit juga. Lalu piutang usaha CR kredit berarti ya. Kenapa kredit? Karena kan kita melakukan, contohnya misalnya kalau penerimaan kas piutang usaha ini nomor 11 Mei ya, menerima cek senilai 15.582 dari PT Abu untuk pembayaran faktur nomor 101 senilai 15.900 dikurangi diskon 2% ya. Berarti ada penerimaan atas penjualan secara kredit ya. Berarti kalau penjualan secara kredit kan ditulis awalnya adalah piutang nih. Nah, tapi kalau piutangnya sudah dibayar berarti kan kita taruh di kredit gitu ya. Oke. Kita langsung satu persatu ya. Tanggal 2 Mei menginvestasikan kas sebesar 7.500 pada perusahaan ya. Berarti ada kas masuk ya, kas pada modal ya. 2 Maret modal Kinoki keterangannya. Lalu kita masukkan, karena ada kas masuk 7.500, berarti kita masukkan di akun kas ya. Pada modal. Nah, modal nggak ada nih kolomnya di sini. Berarti kita masukkan ke dalam akun lainnya. Akun lainnya kredit. Ini 7.500. Tanggal 2, nomor 2. 8 Mei menjual tunai barang dagang dengan total 2.850, biayanya 1.860. Oke, berarti kalau ada penjualan secara tunai berarti kasnya langsung masuk ya. Kita tulis tanggal 8 Maret. Ya. Ada kas masuk 2.850 atas penjualan secara tunai. Kas pada penjualan 2.850. Jadi penjualannya secara kredit ya. Lalu ada biaya 1.860. Berarti kita catat juga adalah HPP pada persediaan sebesar 1.860 ya. Oke, itu tanggal 8. Lanjut tanggal 11. Menerima cek senilai 15.582 dari PT Abu untuk pembayaran faktur nomor 101 senilai 15.900 dikurangi diskon 2% ya. Berarti kita catat ada kas masuk itu senilai 15.582. Nah, ini tadi nomor faktur penjualannya itu adalah 15.900. Nah, berarti diskon penjualan itunya 2% ya. 2%, berarti kita masukkan 2%, kita kalikan dengan 15.900. Berarti diskon penjualannya adalah 318 ya. Berarti jurnalnya adalah kas pada diskon penjualan. Kas diskon penjualan ini kita jurnal di debit, lalu piutang karena sudah dibayar penjualan secara kredit tadi, berarti piutangnya juga berkurang ya. Piutang berkurang sebelah kredit ya. Berarti kasnya adalah 15.582, diskonnya 318, piutang 15.900 ya. Oke, kita masukkan jurnal ini ke dalam kolom jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 PT Abu ya. PT Abu kita masukkan kasnya 15.582. Diskon penjualan 318 kita masukkan 318. Piutang usaha kredit 15.900 kita masukkan. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya yang ke tanggal 13 Mei menjual tunai persediaan sejumlah 3.900, biayanya 2535. Oke, kalau transaksi ini berarti penjualan secara tunai ya. Jurnalnya kalau ada penjualan secara tunai adalah kas pada penjualan sebesar
3.900 ya. Karena kita pakai sistem perpetual, berarti kita juga akan catat HPP-nya. HPP pada persediaan. Nah, sebesar 2535. 2535 ya. Nah, jurnal ini akan kita masukkan ke sini ya. Tanggal 13 Maret, kas 3.900, penjualan 3.900 kredit, HPP pada persediaan 2535. Oke ya. Lanjut, tanggal 18 Mei menerima cek senilai 16.684,5 dari PT Bimo untuk pembayaran faktur nomor 102 senilai 17.025, diskonnya 2%. Oke ya. Ini sama seperti transaksi nomor tanggal 11 ya, berarti ada diskon dari 2% ini kita kalikan dengan 17.025 ya. Berarti kas masuk 16.684,5, diskon penjualannya 340,5, piutang usaha 17.025 ya. Oke, tanggal 23 menerima kas dengan menandatangani wesel senilai 9.000. Berarti PT Kinoki ini melakukan piutang, maksudnya adalah utang ya, utang wesel ya. PT Bimo ya, kalau kita hutang berarti ada kas masuk, utangnya bertambah, kas pada hutang ya, sebesar 16.684,5, kas di debit 9.000 ya, 9.000 kas di debit. Dan juga akun lainnya, ditandai akun lainnya ini karena dia itu hutang ya, 9.000. Tanggal 24 menerima cek senilai 11.466, berarti kita masukkan kas 11.466, diskonnya 2% dari 11.700, 2% kali 11.700, 234 rupiah, lalu piutang usahanya 11.700 ya, kita masukkan. Tanggal 29 PT Diba ya. PT Diba menerima cek dari PT Diba 13.671. Kas 13.671, diskon 2%, kita kalikan dengan 13.950 ketemu 279. Nah, pada piutang usaha 13.950 piutang usahanya ya. Kita masukkan ke sini kredit 13.950. Nah, jurnal sudah selesai, sudah kita masukkan ke dalam kolom jurnal penerimaan kas. Berarti selanjutnya kita saldo masing-masing akun. Kas 80.653,5, diskon penjualan 117.1,5, piutang usaha 58.575, penjualan 6.750, akun lainnya 16.500, HPP pada persediaan 4.395 ya. Nah, langkah selanjutnya sama seperti di jurnal penjualan, kita akan buat buku besar pembantu piutang ya, karena di sini ada akun piutang, dan juga kita buat buku besar umumnya ya. Buku besar umum sesuai akun yang ada. Jadi kalau di jurnal penerimaan kas ini akan ada 1 kas buku besar, 2 diskon penjualan, 3 piutang usaha, 4 penjualan, 5 nanti akun lainnya tadi ada 2, lalu setelah itu HPP dan juga persediaan ada 8 ya, buku besar umum. Oke ya, jadi kita lanjutkan buku besar pembantu piutang ya. Ini seperti kita buat di jurnal penjualan, tapi kita lanjutkan gitu ya, kita sambungkan. Tapi kita runtut tanggalnya ya. Tanggal 4 Maret J1 ya. J1 berarti kita ambil dari jurnal ini tadi. Kita copy aja nih jurnal maksudnya buku besar PT Abu. Nah, tapi kita runtut tanggalnya ya. Kalau di PT Abu, ini tanggal 21 Maret ya. 21 Maret
ya. Jadi PT Kinoki melakukan penjualan barang secara kredit kepada PT Abu tanggal 4 Maret ya, C1 15.900. Lalu tanggal 11 Maret ternyata PT Abu ini dia membayar kas kepada kita atau membayar utangnya kepada kita, membayar piutangnya ya. Jadi ada dia bayar, berarti kan kita masukkan ke dalam kreditnya ya. Ini 15.900 utang usaha. Lalu tanggal 21 Maret dia jual lagi ya. Maksudnya PT Kinoki ini jual lagi kepada PT Abu ini penjualan barang secara kredit kepada PT Abu 23.100 tanggal 21 Maret. Makanya di sini ada terakhir itu 23.100 di J1 ya, jual, penjualan gitu ya. Nah, ini satu persatu kalian bikin kayak gitu ya. Tadi yang pertama PT Abu, lanjutin PT Bimo. PT Bimo kalian copy lagi dari jurnal penjualan. PT Bimo tadi ada transaksi apa aja kepada kita. Nih, besar membantu piutangnya kita seret, kita tarik kepada jurnal penerimaan kas ini. Nah, buku besar ditarik. Nah, tanggal 8 Maret, tanggal 28 Maret ini ada penjualan secara kredit ya kepada PT Bimo. Lanjut kita tambahkan satu di tengah-tengah ini 18 Maret. 18 Maret PT Bimo ini bayar kepada kita ya. Berarti kita masukkan ke kredit ya 17.025 PT Bimo. Nah, makanya saldonya 17.025 dikurangi 17.025 saldonya 0. Lalu PT Bimo ada penjualan secara kredit lagi, berarti dia masih punya piutang pada kita 21.855 gitu ya. Nah, ini seterusnya bikin kayak gitu ya sampai PT Syari dan PT Diba. Nah, setelah itu kita juga akan membuat satu-satu buku besar umumnya ya. Nah, kalian ini sebenarnya sama yang ada di buku, nanti kalian juga bisa baca lewat buku. Tapi mungkin kalau biar nggak bingung, makanya ibu ini kasih sekilas ini dari mana gitu ya. Nah, kas ya, selanjutnya kas tanggal 31 Maret KM1 ya. KM1 berarti jurnal penerimaan kas. Kas masuk yang pertama ya. Nih KM1 referensinya di debit ya, karena kas ini saldonya di debit di sini. Berarti kalian masukannya juga jangan salah, debit ya 8653. Selanjutnya persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini tadi ada buku besarnya yang sudah kita tulis ya. Tanggal 31 Maret J1 93285 ya. J1 93285. Nah, di jurnal KM1 ya, penerimaan kas, dia juga ada persediaan barang dagang. Nah, 4395. Berarti kita juga tambahkan di sini 4395. Jadi ketemunya adalah 93285 ditambah 4395 ketemu 97680. Nah, begitu juga dengan seluruh akun yang ada di sini. Ya. Diskon penjualan, piutang usaha, penjualan. Akun lainnya tadi ada modal dan juga wesel, utang wesel ya. Selanjutnya ada akun HPP dan juga persediaan. Ditulis satu-satu di sini ya. Kalau di jurnal penjualan sudah ada buku besarnya, berarti kalian jangan lupa tarik, jangan lupa tambahkan atau kurangkan kalau ada ya. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu jurnal pembelian ya. Sama ini ya. Tapi dia kelompok jurnal ya. Jurnal pembelian adalah jurnal atas kelompok transaksi pembelian secara kredit. Makanya akunnya itu adalah utang usaha ya, karena belinya secara kredit. Bahan habis pakai ya. Kalau dia itu bukan pembelian barang dagang ya, berarti kolom yang pertama, kolom selanjutnya adalah bahan habis pakai. Nah, kita lihat di PPT-nya ya. Nah, ini adalah contoh jurnal pengeluaran kas.
Nah, yang pertama itu ada akun lainnya, utang usaha dan juga kas ya. Itu ada 3 kolom, ini lebih simpel lagi. Nah, buku besar juga dibuat, buku besar pembantu piutang juga dibuat ya. Sorry, utang ya. Nah, yang pertama akun utang ya, utang. Tanggal 1 Maret ada saldo 1845, berarti tanggal 1 Maret ini sudah ada utang usaha nih 1845. Lanjut, tanggal 31 JB, ini jurnal pembelian, kalian lihat di situ ya. Jadi ada angka 9345 ya, maka ditambahkan 1845 ditambah 9345 ketemu 11.190. Lalu tanggal 31 Maret ini KK9, ini kas keluar ya. Kas keluar di debit utang usaha ya, di debit 7575 ya, 7575. Berarti dikurangi 11.190 dikurangi 7575 sebesar 3.615 ya. Selanjutnya kas juga gitu. Nah, tanggal 1 Maret saldonya 2925 ya. Karena ini jurnal pengeluaran kas, berarti kasnya juga pasti dikredit ya, 11.550. Tanggal 31 KK9 ini adalah kas keluar ya, 11.550 ya. Jadi dikurangi saldo 2925, kita kurangi 11.550. Begitu juga dengan lainnya, beban-beban sewa, kalau ada beban utilitas lain-lain. Lanjut, buku besar pembantu utang usaha ya. Buku besar pembantu utang usaha, jadi ada 2 ya, buku besar pembantu itu ada utang dan juga piutang ya. Kalau pengeluaran kas itu pasti ada buku besar pembantu utang usaha. Jadi PT Hita, PT Kinoki ini punya hutang kepada siapa aja gitu ya. Nah, ternyata ada kepada Toko Dela, Gilang, Toko Zena, Toko Sakti ya. Nah, di sini kalian masukkan satu-satu ya. Tanggal 12 Maret JB, berarti dia pernah beli barang nih. 630 JB lagi 2175. Tanggal 23 baru KK ya, kas keluar. Nah, sebesar 630 ya, Toko Dela ya, ini 630 ya. Jadi dirangkum ya, karena jurnal khusus itu saling berkaitan ya, berarti kalian juga harus perhatikan masing-masing buku besarnya ya. Oke, itu jurnal pengeluaran kas ya, adalah kelompok jurnal atas transaksi seluruh pengeluaran yang keluar dari perusahaan. Nah, ini nanti akan dicocokkan. Misalnya tanggal saldo 1 Maret ada 1845. Lalu jumlah dikredit dari jurnal pembelian ada 9.345. Lalu berarti totalnya adalah berapa tadi? 1845 ditambah 9345 baru dikurangi dengan jurnal pengeluaran kas. Jadi ada utang usaha sebesar 3615. Nah, angka ini harus sama dengan buku besar pembantu utang tadi ya, masing-masing pada siapa aja dia hutangnya, Toko Dela, Gilang, Toko Zena, Sakti. Jumlahnya harus sama 3615 gitu ya. Ini namanya akun pengendali ya. Oke. Setelah itu ini sudah selesai jurnal pengeluaran kas ya. Baik, itu saja materinya dari jurnal khusus ya. Semoga materinya bermanfaat ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.